Oke ya. Yang pertama tentu gue pengen nyapa dulu nih ya semuanya. Boleh unmute barengan Dila, Sylvia, sama Desi, apa kabar? Halo, Baik. kabar baik. Alhamdulillah baik. Oke. Des kayaknya lagi di jalan nih. Thank you banget ya nyempetin join. Iya. Lagi di kafe sih sebenarnya. Oke. Jadi guys, sekali lagi yang namanya Dila ya, itu dari sekarang posisinya di Jepang. Jam berapa Del di sana Del? Sekarang di sini jam 1.20. Jadi 1.20. bedanya 2 jam ya. Masih 2 jam. Oke. Nah, kalau Desi Des di Korea Selatan jam berapa sekarang? Sama 1.19. Oke, mirip ya. Karena masih satu ini kali ya, satu legend ya. Oke, kalau di Taiwan Sylvia. Beda 1 jam, jadi 1 jam lebih cepat. Jadi sekarang Oke. jam 12.21. 12.21. Malah mirip gue ya. Tapi kita bedanya Iya, 12 jam. bedanya 12 jam. Dulu siang, gue malam ya. Oke, pagi udah mau pagi nih guys. Oke ya. Thank you. Nah, sekarang gue punya satu pertanyaan nih buat lo semua ya, gantian jawabnya ya. Pertanyaannya simpel. Kalau buat Dila sama Desi, apa sih bedanya puasa di sana, situasi Ramadan di sana, sama mungkin masih ingat nggak dulu kalau di Indonesia gimana? Oke, nah beres Dila sama Desi, nanti gue akan tanya Sylvia, kalau lu kesibukannya apa sekarang? Oke, karena gue tahu kan lu lagi kuliah kan, nah gue pengen tahu deh, lu coba cerita nanti apa yang lain. Oke, kita balik lagi. Kalau ke Dila, gimana Dil? Apa bedanya puasa di Indonesia sama di Jepang menurut lu? Jadi kalau puasa di Jepang itu baru sekarang ini yang masuknya tuh musim spring ya. Jadi kalau spring itu udah mirip nih kayak di Indonesia untuk secara jamnya. Jadi sahurnya sekitar hampir jam 4, jam 3-an gitu lah. Terus bukanya juga jam 6. Tapi sebelum-sebelumnya kan ini udah tahun ke-13 nih di sini. Nah sebelum-sebelumnya itu pas musim panas, jadi itu nggak enak, maksudnya bukan nggak enak banget sih, jadinya lebih lama, sahurnya tuh jam 2 an gitu, terus bukanya juga jam 7, dan apa ya, mungkin nggak kebayang ya, tapi musim panas di Jepang tuh nggak enak, soalnya lembab banget gitu, jadi nggak kayak di Indonesia, rasanya tuh aus banget mungkin ya bedanya, dan nggak ada suasana kayak di Indonesia yang kumpul keluarga kayak gitu, apalagi corona sekarang ya. Cuman mungkin dulu masih bisa ngumpul di masjid gitu lah ya. Paling itu sih ya. Thank you Del. Del, ini kebetulan Dinda tuh, Din, lu suka nari-nari apa Din yang Jepang itu Din namanya Din? Oh, aku menari Eisa, Kak. Eisa. Pernah nonton Kak Dila? Dil, lo tau gak Dil? Belum pernah. Apa belum itu? Ya? Ini dari Okinawa sih memang, agak jauh dari Tokyo. Oke. Nah, maksud gue, Din, kalau main ke Jepang jangan pas puasa, apalagi pas summer. Repot lo nanti. Ya, karena panjang banget tadi tuh waktunya. Betul, panas banget lagi. Kering, panas. Banyak cobaannya ya, berarti pas summer itu ya. Iya. Benar. Oke, thank you, Dil. Nah, sekarang ke Desi, Des. Kalau Desi gimana puasa di sana, Des? Sebenarnya nggak beda jauh sih sama Teh Dila, karena sekarang spring, jadi waktunya udah mirip-mirip sama di Indonesia. Dulu pernah sih pada mungkin 3 atau 4 tahun lalu itu sempat kena summer kan. Aduh, bener-bener imsak tuh jam 3, kita baru buka puasa tuh jam 8. Wow, itu panjang banget. Tapi sambil nungguin buka, pahalanya lebih banyak, Kak. Sambil nungguin buka nggak nyemil kan, Kak? Aduh, kemakan kacang. Itu mah nggak puasa tuh namanya. Iya, jadi dan gak enaknya tuh ya karena di luar negeri ya, kalau mungkin di Indonesia kalau misalnya lagi mager, udah kepanasan, males masak, mau beli makanan kan gampang di Indonesia. Nah kalau di sini kan mau beli makanan, mikir ya cari yang halal susah, mau yang gorengan nggak ada, yang seger-seger es cendol juga nggak ada, es kelapa nggak ada, jadi ya air putih lagi mungkin. Iya sih, oke, berarti challenge-nya ya dari waktunya panjang sama makanan ya, terutama Des ya. Thank you nih. Tuh Jar, siap-siap lo kalau mau ke Korea ya. Harus bekal tuh, harus bisa survive lo di sana juga ya. Oke. Harus stok tepung nih buat gorengan sendiri. Iya. betul. Oke. Thank you nih ya. Sekarang udah Dila sama Desi. Nah, sekarang ke Sylvia nih. Sil, kalau lu
kuliahnya sekarang gimana di sana, Dil? Sil, boleh cerita? Kuliahnya sekarang kebetulan lagi semester 3. Jadi lagi ngurus-ngurusin proposal. Buat bikin proposal buat tesis. Gitu. Terus sekarang mungkin kesibukannya lagi ini ya, karena ikut organisasi juga, kayak perwakilan kumpulan orang-orang Indonesia di kampus. Jadi lagi ngurusin kayak seminar-seminar, workshop gitu. Wah, gila. Sibuk ya. Ini contoh yang ambis-ambis tuh nggak, guys? Tapi ini ambis positif. Ini ambis positif, bagus. Berarti gue bisa sebut nggak? Itu namanya PPI ya? PPI di kampus ya? Apa gimana? Iya, di kampus. Tapi namanya ISA gitu, Indonesian Student Association. Oke. Jar, tadi gimana, Jar? Mau nyampein apa? Enggak, aku penasaran kalau kumpul-kumpul PPI gitu di luar negeri berarti pakai bahasa sana ya, Kak ya? Apa bahasa Indonesia tuh, Kak? Enggak dong, pakai bahasa Indonesia dong. Bagus juga nih kalau pertanyaannya. bahasa sini takut sekali ya. Nggak nyambung. Karena sih di sana tuh Cina ya, Sil ya? Bahasa Cina kan di Taiwan itu. Bahasa Mandarin. Oke ya. Wow. Oke nih. Mantap. Thank you banget ya. Udah sharing dari Dila tadi ya, yang sempat ngerasain puasa pas summer panjang banget, lembab, dan yang lainnya. Desi juga challenge-nya nambah tentang makanan ya. Dan Sylvia lagi sibuk proposal ya, Sil ya tadi ya, semester 3 dan lagi aktif organisasi di sana. Thank you banget. Nah, sekarang nih ceritanya guys ya, ini memang beneran kayak talk show yang pernah kalian tonton di televisi ya. Jadi ceritanya sekarang kita masuk ke sesi surprise ya. Entah ini surprise apa enggak, tapi yang jelas buat speaker siap-siap nih. Kita udah nyiapin sesuatu, oke. Dan tugas kalian adalah menjawab pertanyaan kita. Simple kan sesinya kan? Oke ya. Oke. Biar speakernya semangat guys, boleh dong unmute dulu dan kasih semangat buat speaker. Semangat. Oke ya, siap ya. Ini pertama gue akan mulai, nanti akan disambung sama host yang lainnya ya. Jadi gue akan sharing sesuatu dulu. Siap-siap guys, terutama speaker yang akan melihat sesuatu ini. Iya. Udah kelihatan belum picture-nya? Wah, mantap banget. Siapa ini? Ini speaker siapa? Kak Dila dong. Bukan dong, kan. Ini Dila, ya enggak? Ini Dila, ya kan? Dil. Nah, gue punya satu pertanyaan Dil buat lo, Dil. Iya. Berapa jumlah bunga matahari Dil pas foto? Ribuan ya. Oke Dil, oke. Gue ganti pertanyaannya berhubung susah ya. Coba ceritain Dil, ini tuh lo lagi di mana ya kan? Terus kenapa bunga matahari nih lo pilih? Kan banyak bunga kan? Dan coba ceritain ke kita dong. Jadi di Jepang itu kan emang ini ya, mereka tuh banyak banget kayak kebudayaan dalam arti ya kayak semacam festival. Jadi setiap musim tuh ada aja yang dinantikan gitu ya. Jadi kalau musim panas itu emang banyak banget tempat tuh bikin ini namanya Himawari Batake. Jadi itu artinya tuh sunflower field gitu. Jadi emang bunga matahari. Nah biasanya tuh si field ini misalnya padi atau apa, tapi ketika musim panas nanti akan ditumbuhi si bunga matahari ini, dan ini tuh gratis. Jadi kita bisa datang dan foto di sana, dan itu tuh kayak apa ya, untuk menarik daya wisata di daerah. Karena ini biasanya di pinggiran kota ya, pasti nggak di pusat kota tuh jarang. Jadi kita pada datang ke sana, dan si pemerintah daerah ini tuh menyediakan busnya, terus ada kayak apa ya, misalnya kalau sekarang di sosmed ada misalnya tagarnya dan tempat fotonya gitu. Jadi seru sih, suka ada juga festivalnya. Jadi di Jepang tuh emang sangat ini ya, setiap musim tuh ada yang ikan gitu. Oke, thank you. Kalau onigiri ada musimnya nggak, Dil? Gue doyan banget, Dil. Nggak ada. Nggak ada, ya. Oke. Cuma selalu ada di komik. Thank you banget ya. Dan iya sih, gue setuju ya. Kadang ada aja gitu dibikin musim gitu ya. Dibikin parknya, dibikin musimnya. Jadi karena memang mereka serius ya kalau buat sesuatu yang menarik itu dibikin serius sama mereka. Macam-macam ya. Nah, ini salah satunya dan gue setuju, Dil.
Thank you banget ya Dil ya. Nah, ini gue stop share dulu. Nah, sekarang coba kalau gue tanya dulu siapa nih? Hostnya ada banyak soalnya nih. Gue coba ke Dinda dulu ya. Aku kan cowok nih sekarang. Din. Lu Sekarang punya surprise nggak buat speaker kita? Punya dong. Aku punya surprise buat Kak Sylvia setelah aku stalking Instagramnya. Maaf ya. Apa nih? Oke, Din. Gas coba. Aku share screen ya. Iya. Nah, ini nih Kak Sylvia. Jadi aku suka banget nih lihat foto Kak Sylvia yang ini kan. Terus pertanyaanku adalah belum kelihatan. Belum kelihatan. Ya Allah. Oke. Lu ngegas aja, Din. Iya, maaf terlalu bersemangat nih. Iya. Jadi ketika aku melihat Instagram Kak Sylvia nih, aku langsung merasa ini foto catchy banget nih. Terus aku mau tanya, ini sebenarnya Kak Sylvia tuh lagi dalam rangka apa mengunjungi Riverside? Gitu. Oh, dalam rangka sebenarnya itu pertama kali sepedahan gitu sih di sini. Jadi pengen yang jauh-jauh gitu dari nggak cuma lingkungannya asrama doang gitu. Jadi main sama temen ke Riverside ini. Terus mau lihat bridge yang itu disebutnya Rainbow Bridge gitu. Jadi waktu malam dia tuh ada lampu terus ganti-ganti gitu warna lampunya. Nah makanya mau dikunjungi nih di sini gitu. Terus belakangnya kalau bisa dilihat tuh ada kayak Mirama itu kayak apa sebutnya? Biang lala. Iya, biang lala itu. Ya. Jadi view-nya bagus banget. Makanya ke situ. Kak Sylvia udah pernah naik biang lalanya belum? Belum. Nah, naik ya hasil nanti foto selanjutnya hasil ya kasih kita nanti. Iya. Iya, kalau di Riverside ini ada jajanan favorit nggak sih Kak? Ada tukang jajanan nggak sih Kak? Kepo deh. Iya. Apa namanya? BKT ya Kak ya. Iya ke BKT ya. BKT kan ada jualan gorengan tuh biasanya. Sebenarnya ada, cuma karena waktu itu lagi pandeminya lagi ketat gitu level 3 ya kalau nggak salah, level 2. Jadi nggak ada banyak tukang jualan. Tapi kalau sekarang udah ada sih, kayak kafe-kafe buka kafe gitu. Banyak live music, tapi nggak ada gorengan. Oh iya. Sedih deh kita nih, nggak jadi jajan gorengan. Harus bawa sendiri dari rumah. Ya gorengan ya Indonesia. Oke. Thank you Den, thank you banget ya. Dan menarik. Bagus tuh sungainya, pagi malam ya Sil ya. Ada. Terkejut sekali fotonya. Dinda yang milih tuh. Oke. Next, coba kalau Fajar nih, coba gua tanya, Jar, lu nyimpen apa Jar buat speaker kita Jar? Oh ada dong, pastinya foto dari aku akan nggak hanya membuat surprise Kak Desi, tapi juga seluruh audiens yang ada di sini. Sebenarnya aku mau nyapa Kak Desi dulu nih. Apa tuh? Annyeonghaseyo Kak Desi, Desi Nuna. Annyeonghaseyo, Jalu Cinesoyo Desi Nuna. Gua nonton drakor banget nih. Ya, Desi Nuna, ini dia fotonya. Kayaknya ini foto idaman bagi para single. Iya, dan juga cita-cita kalau belum. Aduh. Wah. Iya kan, ini kan masih cita-cita semua orang. Gelar tikar yang jomblo ya, tolong ya. Nah, ini tuh foto lagi di mana sih, Kak? Dan kapan nih momennya, Kak? Ini tuh pas tahun lalu, tanggal 1 April, aku ingat banget kan, pas lagi spring juga kan. Nah kita tuh di dekat rumah itu ada taman namanya Kumesup, bahasa Inggrisnya Dream Forest. Di situ sakuranya tuh bagus banget, kayak sepanjang taman itu tuh isinya tuh bunga sakura semua. Itu, jadi kayak kita kalau ke sana itu ya jalan di antara pohon-pohon sakura gitu, aduh pokoknya bagus banget. Dan romantis banget pasti ya Kak? Iya, tergantung jalan sama siapa. Tergantung Jar. Kalau ada pasangannya romantis. Jalan sama siapa. Benar juga. Tapi kalau orang Korea sendiri gitu Kak, itu kalau pas musim spring kayak gitu pada foto-foto gitu nggak sih Kak? Aduh rame banget, udah kayak pasar malam. Oh, berarti hanya apalagi Sabtu Minggu foto sih. Ya, Kak? Iya. Terutama kalau weekend sih, tapi kalau misalnya weekday gitu biasanya enggak sih. Ada sibuk semua kan. Iya benar-benar. Satu pertanyaan terakhir Kak, ini yang di tengah ini siapa nih Kak? Oh itu anakku. Desi Junior. Ini anaknya di sini.
Oh iya. Halo. Annyeong. Aduh, annyeonghaseyo. Suruh daftar pots, guys. Suruh daftar pots. Yo, Oke. kata Vivi, yo. Makasih Desi Nuna. Oke. Ya, Thank you ya. Thank you banget Jar. Desi juga, gue ngeliat di foto sama sekarang Desi pakai kerudung yang sama. Gue pikir baru di tag tuh fotonya. Mirip banget. Oke. Thank you banget ya sekali lagi buat Dila, Sylvia, dan Desi berkenan ngejawab pertanyaan surprise dari kita nih, host-host iseng ya. Ya ginilah kerjaan kita puasa ya, menyenangkan orang lain. Oke ya. Nah sekarang berhubung udah surprise-nya, udah nanya kalian juga kabar masing-masing tadi di awal. Nah sekarang kita masuk lagi ke sesi selanjutnya. Sekarang lebih santai nih guys ya. Sama nih, gue akan balik lagi ke Dila nih. Dil, gue bantu share yang lu udah siapin ke kita, yang lu udah share ke kita ya. Dan gue coba tampilkan satu page ya. Dan nanti biasa lu coba ceritain ke teman-teman, terutama apa sih yang memorable buat lu dan ya kira-kira bisa inspiring buat anak-anak gitu ya. Oke guys, siap-siap ya. Gue akan share juga nih. Dila niat banget bikin bahannya guys, sebenarnya. Maaf, aku nggak ngerti. Nggak apa-apa. Justru ini akan ada beberapa pertanyaan Dil buat lo siap-siap. Oke, gue make sure dulu. Udah semua lihat ya? Udah semua lihat ya? Kelihatan coach. Oke, nah jadi sekali lagi guys, Dila nih udah berapa tadi? Udah berapa tahun di sana? Dengar nggak? 13 ya. Bener nggak, Dil? Masuk 13 ya. Masuk 13. Oke, dan ini bener dari tahun 2010, ini 2 tahun habis kita lulus ya, Dil ya? Bener nggak, Dil? Iya, lulus bener, SMA bener. ya? Oke, lanjut, Dil. Ceritain, Dil. Pertanyaan gue gini, Dil. Gimana situasi di 2010 pas lo datang dan sekarang di 2022? Boleh ceritain nggak, Dil? Iya, jadi sebenarnya udah kuliah di IPB sebelumnya, sebelum datang ke Jepang itu udah 3 semester. Terus kalau di IPB itu ada yang namanya U2U, jadi university to university itu sister university gitu, ada beasiswa dan daftar, alhamdulillah keterima. Dan kalau lihat ini teman seangkatan yang berangkat, jadi dari IPB itu biasanya 2 orang setiap tahun, dan kebetulan itu Rehan. Dan sekarang itu jadi suami saya. Tapi waktu itu kita temen doang. Beneran temen doang. Guys. Iya, gitu. Dan ini upacara penerimaan waktu datang. Dan ini waktu lulus. Ini teman-teman lab. Jadi kalau di Jepang itu biasanya kita masuk ke dalam lab namanya. Walaupun kita nggak ngelakuin percobaan eksperimen atau apapun karena aku social science, tapi tetap dibilangnya lab gitu. Dan ini waktu dapat penghargaan tesis terbaik gitu kali ya. Jadi selamat Gila. Keren banget. Enggak, tapi ya kalau dibilang beda, kan aku baru masuk S3 pas 2021 pas corona itu ya. Kalau ngelihat lagi waktu baru masuk S1 tuh beda banget, soalnya dulu tuh seru banget. Maksudnya banyak acara, kumpul-kumpul segala macamnya. Terus pas 2021 tuh langsung sling gak ada apa-apa. Mungkin iya itu mungkin mungkin kalau nanti yang baru pada masuk kuliah mungkin ya karena nggak ada perbandingan kali ya, tapi mungkin nggak bisa ngarep terlalu banyak kali ya kalau lagi corona. Masih online ya Dil ya, masih pada maskeran dan yang lainnya gitu ya. Oke, guys, jadi sejauh ini nih take away-nya ada 2. Dila ini alhamdulillah berangkat bareng teman dan merit ya gitu ya. Saya ini dan Rehan Akira ini teman SMA gue juga. Jadi ini dulu. Iya, kita satu SMA sama. Dan udah punya omongan berapa Dil? 2 ya Dil ya? 2, iya. 2, oke ya. Dan kongres Dil ya, dari 2010 sekarang udah 2022, udah panjang banget pasti perjalanannya. Dan pasti banyak yang udah dilewatin Dila nih guys. Nah, gue bantu lo lihat perjalanannya Dila ya. Oke, gue kasih lihat nih. Nah, Dil, dari sini dulu Dil. Ini lo tiba-tiba jadi broadcaster gini Dil. Coba Dil ceritain. Ini macam-macam. Jadi
kan beasiswanya nggak terlalu besar ya, cuman cukup untuk makan, ibaratnya kayak gitu. Jadi kita harus nyari uang tambahan. Nah, kalau di Jepang itu banyak part-time jobs atau baito kalau kita bilangnya. Nah, aku tuh udah merasakan cukup lumayan ya berbagai jenis, dari cleaning service di kampus tuh yang pakai BAS itu, terus ngajar anak-anak bahasa Inggris, terus kalau ajar apa ya dari kampus tuh kayak bertani gitu, selama 3 minggu di pertanian, kita beneran bertani, dan aku kebagiannya pas musim dingin, jadi itu harus narik lobak dari bawah salju hampir 2 meter gitu. Terus pas aku setelah 2 tahun di Jepang tuh sempat ikut tes buat NHK World Radio Japan gitu, yang Indonesian section bagian bahasa Indonesia, dan alhamdulillah lolos. Jadi part time-nya itu. Wah, gila. Niat ya ini ya guys ya. Macam-macam loh ini dicobain ya. Oke, ini dan ada satu lagi pertanyaan Dil buat lu ya. Ini gue sambil di-scroll dulu ya guys ya. Jadi ceritanya Dila sekolah sambil part-time juga tadi ya, buat menyambung hidup bisa dibilang gitu Dil ya. Karena tadi kita bisa tahu situasinya ya cukup buat makan dan sekolah, dan ini buat nambah-nambah kira-kira gitu ya Dil ya. Nah terus ini gue lihat ada ceritanya Dila tetap bawa budaya Indonesia. Jadi takeaways-nya guys di sini, kalau lo studi keluar jangan lupa tetap mengharumkan negara ya, budaya kita juga gitu ya. Terus gue perhatiin juga Dila have fun banget nih ya, dari macam-macam, ada nari lah, ini nari saman yakin gue nih, yang dari SMA dulu nih. Bener-bener, emang anak semansa ya. Oke, ini teman-teman bisa lihat ya, have fun banget Dila. Nah sekarang ini pertanyaan terakhir dari gue Dil nih, kira-kira nih Dil. Coba Dil ceritain Dil. Ini mumpung relate sama yang disampaikan Fajar sama Desi tadi ya tentang keluarga ini. Coba Dil, suka dukanya Dil selama di sana gitu loh Dil, biar ada experience buat kita nih. Jadi aku tuh nikah waktu lagi kuliah S2 tahun pertama. Keren banget. Cuman kita punya anaknya pas banget lulus tahunnya, kan itu bulan Maret ya, tahunnya hamil gitu. Jadi emang pas banget, alhamdulillah masnya pas itu. Dan kebetulan waktu itu aku memutuskan untuk nggak mau lanjut kuliah dulu, dan waktu itu masih part time, jadi nggak apa-apa, nggak usah kerja, suami aja yang kerja full time gitu. Terus hamil punya anak. Terus padahal waktu itu tuh rencananya setelah anak pertama Aina nih yang perempuan 2 tahun, tadinya tuh mau S3 emang. Tahun lagi itu surprise dan yang tidak direncanakan ya. Jadi mereka cukup dekat ya, umurnya cuma 21 bulan bedanya. Jadi ya gitu, mungkin ya bisa dilihat nih dulu bawa gerobak kalau kita. Iya, double gini deh. Double, soalnya dua-duanya belum bisa jalan yang jauh gitu ya. Jadi kemana-mana bawa gerobak gitu kayak gitu. Jadi ya pasti banyak lah perjuangan ya. Strong banget lah lo Dil ya. Sekolah lancar, terus berkeluarga juga, alhamdulillah sehat-sehat ya Dil ya di sana ya. Thank you banget nih Dila, dan ini FYI guys, sekali lagi ngingetin lu semua, Dila juga partner votes dari batch 3 ya, dan sekarang mau batch 23, udah lama banget. Dan gue salut Dila selalu keep in touch dan tanya kabar ya Dila, dan sempat juga support gue buat tips TOEFL IBT waktu mau persiapan Fulbright mau ke US, dan gue appreciate banget Dil, dan spirit itu gue terusin ke anak-anak gitu ya. Dan ini teman-teman bisa lihat sekarang alhamdulillah Dila lanjut lagi ke S3. Kalau boleh tahu fieldnya apa Dil, S3-nya Dil? Agribisnis. Agribisnis. Relate terus ya. Dari S1 ya. Good ya, mudah-mudahan lancar Dil. Berapa tahun Dil nanti S3-nya ini? 4 tahun? Insya Allah kalau lancar 2024 Maret harusnya lulus harusnya. Harusnya lulus ya, kita doain ya guys ya. Amin. Lancar ya, Teh Dila. Dan Dila bilang tuh ya, when there's a will, there's a way. Ya, buat 10 semua. Jadi semangat terus ya. Thank you banget Dil. Ya. Cuman mau nambah dikit aja itu soal votes. Oh iya boleh, gimana Dila? Ada pesan mungkin? Jadi justru sebenarnya aku yang mau berterima kasih banget sama votes, soalnya pas lagi join votes itu sebenarnya aku tuh lagi galau sama hidup. Maksudnya ngerasa kayak seneng
ibu apa rumah tangga apa segala macam, cuman kayak ada yang hilang gitu. Jadi setelah join votes terus dapat semangat pada ayo coba cari beasiswa segala macam, wah apa iya ya coba gitu. Jadi sebenarnya votes yang nge-trigger aku buat nyoba lagi gitu. Jadi Wah, semangat jadi senang lah. denger ya. Deal, thank you ya. Deal. Jadi punya ide nih gue. Ini gue stop share dulu ya. Jadi Deal, nanti kalau misalnya ada teman-teman yang misalnya minat ke kuliah di Jepang ya, jurusan apapun, kampusnya manapun, nanti mungkin kalau lo bisa ngasih insight ya, apa yang perlu di-prepare sebelum berangkat dan buat adaptasi di Jepang, mungkin berkenan ya Deal ya. Nanti kita reach out ya. Wah, gila. Thank you banget Deal ya. Thank you banget ya buat speaker pertama kita nih udah sharing pengalamannya ya, banyak banget tadi ini. Insightful menurut gue. Oke, next. Nah, sekarang kita coba geser ke Dinda. Oke. Terima kasih Coach. Sekarang itu sesi sharingnya dari Kak Sylvia Faustin. Kak Sylvia ini kuliah di di National Taiwan University of Science and Technology, jurusannya Digital Learning and Education. Nah, untuk foto yang mau ditampilkan oleh Kak Sylvia adalah tereng-tereng. Sudah kelihatan? Sudah. Wah, di sini background-nya keren banget sih. Juga Kak Sylvia cantik banget nih. Coba Kak, boleh dong sharing-sharing ceritanya apa nih? Mungkin beda sama Kak Dila sebelumnya ya. Kalau aku nggak menampilkan akademiknya. Aku ini pas lagi pertama kali mau lihat Taipei 101 yang terkenal itu, terus jadi harus semacam ada nanjak dulu, kayak semacam hiking kecil dulu biar dapet spot yang bagus di sini. Jadi kalau malam-malam kayak di sana tuh banyak banget orang yang masih hiking, bahkan yang orang-orang tua juga hiking gitu, mau olahraga. Dapet deh spot ini di sini gitu. Ini kalau dari bawahnya itu sampai ke atas, kira-kira berapa lama tuh, Kak, kalau nanjak? Sekitar 20 menit atau 30 menitan sih. Sebentar. Nggak terlalu jauh. Oke. Cuma emang terkenal aja spotnya, makanya pengen ke sini. Oh, I see. Oh iya, untuk ngomongin spot bagus di Taiwan, itu Kak Sylvia sudah mengunjungi apa aja nih, Kak, kalau boleh tahu? Aku aku nggak jarang jalan-jalan keluar kota gitu sih, baru yang di Taipei aja. Kayak misalnya naik gunung di Yangmingshan, terus ada spot lagi, ini kalau yang ini di Fujosan, terus ada lagi namanya Elephant Mountain, itu juga bisa lihat Taipei 101 gitu. Paling itu aja sih spot-spot yang pernah aku kunjungin, sama pernah keluar kota juga sih ke Taichung, tapi lebih ke staycation, nggak yang ke tempat-tempat terkenal di Taichungnya gitu. Oh, I see. Nah, kalau ngomongin Taiwan kan otomatis biasanya nih kan kita kalau pergi-pergi otomatis ngomongin makanan ya guys. Mohon maaf nih, meskipun ini ngabuburit gitu. Mohon maaf ya. Nah, kalau menurut Kak Sylvia sendiri tuh perlu adaptasi nggak sih Kak untuk makan makanan Taiwan? Kan biasanya kalau makan Indonesia kan kita seasoningnya tuh berat banget ya, over seasoning gitu. Nah kalau Taiwan gimana? Oke, ini pertanyaannya bagus banget. Jadi pertama-tama datang ke Taiwan tuh emang kaget banget sih, karena kan langsung kuarantin kan. Nah di tempat kuarantin itu makanannya hambar banget, terus sama lagi setiap hari, pagi siang sore makanannya sama. Sayurnya juga nggak ada rasa garamnya kayak gitu. Jadi sangat-sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda. Terus kalau di sini juga misalnya kita pesan pedas nih, tapi nggak pedas gitu. Mana aku sukanya pedas, jadi iya ya, malah manis gitu loh. Kok manis rasanya? Ini pesannya pedas padahal gitu. Jadi apa ya? Paling kalau mau makan makanan Indonesia harus masak sendiri sih. Kebetulan di sini ada toko Indonesia gitu kan, mungkin di setiap negara juga ada, dan harganya nggak terlalu mahal, jadi bisa beli bahan-bahannya kayak bumbu dapur dan lain sebagainya, terus kalau mau masak sendiri bisa.
Tapi kalau di luar ya kurang rasanya, kurang nggak tahu deh, kurang lada, kurang garam, kurang ya, semuanya, kurang micin, kurang maknyus. Oke nih, jadi pelajaran banget nih ya guys. Jadi buat kita nih yang mau coba kuliah ke luar negeri harus belajar skill memasak juga. Maksudnya kalau kayak Kak Sylvia kan enak ya, deket gitu sama toko-toko yang jual makanan Indonesia. Ini kalau kayak coach PR banget nih, ongkirnya mahal. Benar. Mahal banget. Oke. Ada lagi, Din? Dari aku udah. Oke, ya, thank you. Share ya. Thank you, Din. Nah, pertanyaan gue ngomongin makanan satu aja, Sil. Silin gimana di sana, Sil? Enak nggak? Kan dari sana kan? Oh iya, kalau ini enak. Kalau ini bisa ditambahkan micin. Iya dong. Ini enak, ini karena kesukaan gue juga. Iya. Ini enak. Sama ini yang paling enak dari sini hot pot. Kalian harus cobain. Apa sih? Hot pot. Oh, oke. Iya. Thank you, Sil ya. Nah, ini sebenarnya ada satu info yang menarik lagi guys ya. Tadi kan Sylvia bilang kalau kemana-mananya belum karena lagi COVID juga dan mungkin Sylvia lagi sibuk kuliah juga. Tapi lo semua harus tahu, Sylvia itu kemarin baru beres maraton di Taiwan. Benar nggak, Sil? Iya benar. Nah, itu dari beneran kampus. Iya. Dari kampus. Oke ya, coba ceritain dikit, Sil. Apa rasanya maraton di sana? Maksud gue, lu preparasinya gimana dan gimana coba? Karena ini 6 km, ternyata awalnya iya nggak terlalu jauh ya untuk maraton seperti Farid. Sering banget. Persiapannya mungkin apa ya? Lebih ke sering latihan. Paling aku sepedaan sih kalau latihannya. Terus di sini banyak banget yang ikut. Jadi semuanya itu dapat setiap yang ikut ini dapat medali. Cuma yang bikin beda adalah di sertifikatnya nanti seberapa cepat kamu menyelesaikan 6 km ini gitu. Dan yang ikut itu ternyata nggak cuma mahasiswa-mahasiswi di sini, tapi ada alumninya bahkan udah orang tua dan bawa anak. Wah, itu sih yang paling keren sih, orang-orang di sini tuh nggak mager gitu. Selalu olahraga. Aduh, mau udah tua, mau umur berapapun. Itu notes buat kita semua ya, tolong ya. Lu kalau mau rajin pas tua ke Taiwan, ya. Lu bisa hiking, lu bisa maraton ya. Bener gak sih? Bener, deket-deket. Oke. Thank you banget Sil ya, thank you banget. Dan Dinda ya, thank you ya. Nah, sekarang satu lagi guys, lu tahu kan siapa lagi nih yang belum kita tanya nih ya. Coba gue titip lah lewat Fajar lah, Jar. Gas, Jar. Halo, nah sekarang sebelum aku menampilkan foto yang Desi Nuna mau nih, aku mau jelasin tentang Nuna. Desi Nuna ini udah di Korea Selatan sejak tahun 2016, dan Desi Nuna ini lagi nemenin suami yang lagi S3 di Hankook University for Foreign Studies. Bener nggak, Nuna? Benar. Dan Desi Nuna ini pernah tinggal di kota yang beda, yaitu di Daejeon, Dongducheon, dan sekarang di Seoul. Betul. Ini dia foto yang Desi Nuna request. Udah tampil? Ya, udah tampil. Oke. Nah, pertanyaanku ini lagi ngapain nih, Nuna? Jadi, aku pembukaan dulu ya. Kan karena aku di sini dari awal tuh sebenarnya niatnya pengennya ikut kuliah sama suami kan, bareng. Tapi ternyata takdirnya tidak seberuntung itu. Aku udah apply beasiswa tapi gagal, terus akhirnya ya udahlah ikut aja gitu. Dan ternyata di sini juga banyak kok kegiatannya gitu, walaupun aku cuma sekedar ikut suami, tapi ternyata kegiatannya banyak. Salah satunya adalah aku ikut kelompok tari tradisional Indonesia. Nah, karena di sini tuh terutama kalau musim panas sering ada festival sama kayak di Jepang tadi yang Teh Dila bilang. Nah, itu salah satunya namanya Festival Itaewon Global Village. Jadi itu tuh kompetisi lomba budaya internasional. Nah, itu aku dan tim dari Indonesia kita bawain tarian dan akhirnya kami menang juara 3. Gitu intinya. Wow. Tapi dari foto ini Nuna yang mana nih, Nuna? Yang tebak ayo yang mana? Yang paling pojok. Oh, yang paling pojok, benar. Ini nih yang kanan. Yang moto.
Tapi prepare latihan di sana itu berapa lama, Nuna? Kalau latihan sih kita ada latihan rutin tiap hari Sabtu. Wah, tiap hari Sabtu. Jadi karena di sini tuh apa ya? Di sini tuh rajin banget ada kegiatan, ada acara-acara festival budaya internasional gitu. Jadi harus tiap latihan rutin karena kalau enggak karena sering banget dipanggil buat tampil-tampil, buat lomba internasional kayak gini, buat festival, sekedar festival di dalam kota atau acara-acara, bahkan acara-acara KBRI juga sering banget kan mereka mau nampilin budaya Indonesia. Jadinya ya kami rutin latihan gitu kan, misalnya aku gitu, karena aku di antara yang lain kan bisa dibilang waktunya paling slow ya. Jadi dulu tuh sebelum pandemi itu kayak aku mungkin sebulan atau 2 bulan sekali tuh pasti ada tampil nari gitu, tampil nari atau gamelan, karena aku ikut gamelan juga. Nah itu tuh bukan cuma tampil doang, tapi dapat duit juga. Itu lumayan ya. Oh, iya, lumayan banget. Ada cuannya. Iya, bagus. itu. Jadi lebih dari satu tarian Nuna ini bisa dong? Iya, harus bisa. Harus bisa. Harus bisa. Okay. Nah, nanti kamu kalau kesini juga ikutan aja KTTI. Oh gitu, jadi aku juga harus belajar nari juga ya Nuna? Iya, karena seru banget kan, apa namanya, bukan cuman bisa nampilin budaya Indonesia kan. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya di Korea itu Indonesia itu nggak seterkenal itu di Korea sebenarnya. Jadi kalau misalnya kayak apalagi waktu awal-awal aku datang ke sini itu ya, orang-orang tuh ngira Indonesia tuh India karena bahasa Koreanya India itu Indo. Jadi ketika kita memperkenalkan diri sebagai Indonesia, kita selalu dikira itu orang India gitu. Jadi caranya kita untuk jadi caranya gimana cara kita ngenalin Indonesia di sini ya lewat kitanya yang ada di sini gitu, ngenalin budaya kita ke orang-orang di sini dan orang-orang tahu oh Indonesia dan India itu berbeda gitu. Nah, kalau sebelum pandemi itu sebulan sekali, kalau pas pandemi itu gimana Nuna? Apakah tetap ada? Nggak boleh. Nggak ada. Nggak ada festival sama sekali. Nggak ada festival, nggak ada acara apa-apa. Nggak boleh latihan juga kan biasanya kita latihan tuh di KBRI, di kantornya KBRI. Tapi karena dari KBRI sendiri nggak boleh ngadain latihan, jadi kita nggak bisa latihan sama sekali. Oke. Nah, karena Nuna ini ngomong-ngomong tentang KBRI, aku boleh share satu foto lagi nggak, Kang Farid? Boleh, Jar. Ini adalah foto yang paling menurut aku berkesan juga. Nah, udah tampil belum nih? Wih. Nah, ini adalah foto Nuna sama Presiden Joko Widodo. Iya benar. Ini pas event apa Nuna? Aku lupa apa ya. Udah tahun itu kayaknya mungkin 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ya, waktu Pak Jokowi datang ke sini buat kunjungan. Terus kita kayak menyambut itu, salah satunya adalah dengan penampilan sendera tari. Nah, aku jadi salah satu penarinya, jadi tampil langsung di depan Pak Jokowi. Mungkin cuma beda beberapa meter aja sama kursinya Pak Jokowi kali ya. Oh, gitu. Beberapa meter. Berarti baris ketiga kalian Nuna ya? Iya, itu apa namanya latihannya tuh bisa sampai jam 1 malam, sampai belum mati-matian banget pokoknya buat ngerjain proyek ini. Gitu. Dan akhirnya berkesan banget ya Nuna, bisa foto sama Pak Jokowi ya Nuna. Betul. Tapi dapat sepeda nggak nih Nuna? Iya kan? Iya. Nggak dapat. Makasih Jar. Oke Nuna, makasih Nuna. Aku stop share. Yap. Thank you banget nih ya, Fajar, Desi juga dan gue selalu suka nih kalau ngomongin takeaways ya. Jadi takeaways-nya ini kalau buat Desi dan terutama buat teman-teman ya, dari Desi untuk teman-teman. Jadi ternyata kalau keluar negeri jangan lupa bawa budayanya masing-masing gitu loh ya. Kali aja bisa dikenalin gitu loh maksudnya. Ya nggak? Kayak tadi Desi bisa nari gitu loh ya. Dila juga tadi sih gue sempet juga gue lihat ada tari saman dan yang lainnya. Sylvia-nya juga handle teman-teman Indonesia di Taiwan gitu ya. Jadi selalu jadi nambahin mungkin selain tadi kan Dinda kan bilang kalau mau keluar negeri harus belajar masak. Jadi kita juga harus belajar nari juga ya, belajar budaya. Jadi bisa kita pamerin tuh di kebudayaan Indonesia. Betul. Nah ini gue mau pengakuan dosa nih guys. Kalau gue nggak bisa nari, tapi gue bawa baju paskibraka gue. Jadi kalau tiba-tiba ada acara, gue nggak bakal nampilin nari, gue bakal baris.
Tapi Oke, sekarang belum Coach. ada panggilan sampai sekarang. Gue bawa tuh. Oke ya. Thank you banget sekali lagi ya Dila, terus Desi dan Sylvia juga ya udah sharing pertanyaannya, dan gak lupa buat Fajar sama Dinda yang udah nge-trigger speaker kita, udah cerita ya. Tadi banyak banget hal menarik. Oke, gue sekarang coba kembaliin ke Nadia nih ya. Nat, abis ini ngapain kita? Habis ini kita bakal ngasih kesempatan buat teman-teman yang mau nanya ya Kang ya. Oh boleh banget, ini dia. Nah, Ya. coba deh pertama nih. Nah, mau masih Grace nih, aku mau nanya, ada yang mau nanya nggak buat Desi nih? Desi. Kalau kalian itu yang masih Grace tadi. Yap. Ayo, siapa yang mau nanya? Raisen dulu dong, raisen dulu biar kita tahu namanya. Karena juga nggak apa-apa kok, nggak nanya. Kalau nggak gue yang nanya deh. Kalau nggak Fajar yang nanya. Wah ini ada Eki. Wah, ada. Ada dua. Oke. Ekinya turun. Nah, Mas Widodo deh kalau gitu. Ya udah, Mas Widodo. Eki. Halo. Ya, Maaf. gimana Mas Widodo? Nanyanya ke Dila boleh? Ke Dila dulu? Belum ya? Ke Desi dulu ya. Bentar ya, Mas Oh, Widodo. kalau gitu Mas Widodo ya. nanti buat Dila. Nah, ya. Kalau Eki buat siapa nanti? Aku mau nanya buat Desi. Ya udah. Oke, berarti Eki dulu, Mas Widodo aku hold dulu bentar ya Mas ya. Buat Dila nanti ya. Oke, Ki, gimana Ki? Mau nanya apa Ki ke Desi? Oke, jadi aku tuh penasaran banget sama kakak-kakak yang udah study abroad dan kayak udah berkeluarga juga gitu kan. Nah, pertanyaan aku gimana ya? Aku yang masih jomblo gini aja rasanya tuh kayak susah banget mau manage waktu gitu loh. Aku terus tadi lihat foto-foto kakak-kakaknya tuh udah pada senior-senior di atas aku jauh, udah keluarga, udah pada punya baby. Terus bisa kayak jalan semuanya. Mungkin bisa nggak sih aku dikasih motivasi gitu? Soalnya jujur li aku tuh sekarang misal aku mau study abroad tuh ya, orang tua tuh kayak selalu ngomongin udahlah nikah dulu apa segala macam. Tapi aku tuh selalu berkiblat sama kakak-kakak yang bisa jalan dua-duanya. Kalau bisa jalan dua-duanya kenapa pilih salah satu gitu. Nah, mungkin ada tips atau cara manage atau cara ngerayu orang tua enggak sih? Apalagi kita cewek ya. Jadi cewek tuh kalau di Indonesia identik sama hal kayak gitulah, kayak ditakut-takutin, suka bilangin gitu-gitu. Harus merit apa segala macam, usianya kayak gini. Nah, mungkin aku bisa dikasih tips nggak sih Kak buat bisa jalan dua-duanya kalau aku udah nikah gitu. Wow, berat ya pertanyaannya. Maaf ya, ini semangat deh. Bawaan nih pertanyaan titipan nih ya. Langsung pusing. Oke. Des, jawab Des. Kalau menurutku sih, ya rezekinya dapat yang mana dulu, dapat jodoh dulu atau dapat kuliah dulu. Jangan toh semua pasti bisa berbarengan, pasti bakal ada jalannya deh. Maksudnya kalau sekarang tuh pasti nggak akan kebayang kayak gimana nih, kalau kita dari sekarang udah mikir yang nanti susah keuangan gimana, nanti hidupnya gimana, nggak bisa bagi waktu, itu pasti itu yang bakal jadi menghambat kita sekarang, itu yang bakal bikin kita nggak maju gitu. Tapi kalau misalnya kita ya udahlah, kita coba dulu, misalnya mau apply beasiswa dulu, udah beasiswa dulu keterima, ya udah jalanin dulu. Nanti kan pasti kan pas beasiswa ketemu sama cowok, ketemu sama kenalan, nanti dapat jodoh di sana. Contohnya kayak Teh Dila gitu kan Teh ya? Teh Dila ya? Beasiswa dulu, terus berangkat bareng, ternyata nikah, terus akhirnya jalan bareng deh, gitu. Gitu nah, sih. Kira-kira berarti tipsnya jadi gimana deh? Gini tipsnya. Berarti daftar scholarship harus ada temennya, itu intinya. There is a way ya. Ya, berarti kalau misalnya dikasih pasti dimampukan ya Des ya. Iya, intinya gitu sih. Yakinkan sama orang tua kalau apapun pilihannya itu tidak akan menghambat masa depan. Baik pun masa depan jodoh, masa depan pendidikan, itu nggak akan. Karena semuanya itu pasti ada jalannya. Gitu. Mantap. Mantap. Ini puasa Ramadan ya guys. Alhamdulillah. Ini siraman guys. Oke, thank you. Sip Ki. Sip Eki ya. Sip ya. Masuk banget jawabannya, siap. Makasih. Langsung Eki nyari abis ini. Nyari scholarship maksudnya, nyari scholarship. Oh, kirain nyari.
Ya. Coba Nat, tadi siapa Mas Widodo ya? Mas Widodo dulu ya tadi ya. Mas gitu Widodo ya. dulu coba. Odi sama Rido di Dilan, hold dulu ya, bentar ya. Ya, Odi sama Rido abis ini. Gimana Ya, Mas oke. Widodo? Oke, makasih. Ini siang ini jujur seru banget. Kupikir bakalan bahas tentang perjalanan beasiswa, tapi ternyata lebih ke kehidupan di sana dan ya seru banget. Pak yang Dila itu kan udah lama banget ya tinggal di Jepang. Lah itu secara pertama aku kepikiran apakah masih jadi warga negara Indonesia? Itu yang pertama. Terus yang kedua, walaupun masih jadi warga negara Indonesia, itu cara ngurusnya gimana bisa sampai selama itu gitu? Apakah dan aku enggak tahu ya kalau Dila sekarang emang sudah kerja di sana atau bagaimana. Terus yang berikutnya hampir sama dengan Eki tadi, membangun sebuah keluarga di sana, terus anaknya tinggal di sana, masalah keluarga negara seperti apa ya untuk masalah hak dan kewajiban, apakah Dila WNI atau WNA di Jepang itu seperti apa gitu. Itu aja. Dan ya udah kasih proyeksi kayaknya mau tinggal di luar Dodo lagi ancang-ancang nih kayaknya guys. Ancang-ancang guys. Ditandain guys. Buat S3. Ke Jepang, ya kan? Oke, Dil, silakan Dil. Makasih. Makasih Dodo pertanyaannya. Kalau untuk warga negara masih warga negara Indonesia. Nah, kalau untuk masalah jadi warga Jepang atau permanent resident itu, jujur kalau di Jepang sebenarnya agak ribet ya. Maksudnya dalam arti dia tuh banyak syarat, misalnya harus gaji segini, ya pokoknya banyak syaratnya. Dan kami emang belum mengajukan, belum nyoba aja. Terus kalau anak-anak di Jepang itu memang tidak menjadi warga Jepang, tapi kita diberlakukan sama. Dalam arti kita dapat tunjangan anak setiap bulan sama seperti orang Jepang, tapi nggak enaknya kita juga bayar pajaknya sama, which is lumayan besar. Walaupun kerja sambilan juga kita juga bayar pajak gitu sekitar 10%. Dan kenapa bisa lama? Karena saya awalnya di sini kan dari S1 ya, terus S2 itu kan visanya visa pelajar. Terus setelah selesai S2 suami dapat kerja jadi ikut dependen. Nah, terus setelah habis dari dependen terus saya jadi nyoba kuliah lagi, terus ternyata alhamdulillah dapat jadi student lagi. Jadi visanya berganti-ganti. Udah beberapa kali ganti kalau secara visa. Terus jadi pertanyaannya apa lagi ya selain itu? Udah ya kayaknya. Ya, secara umum ya sudah sih. Ini bisa singkat banget gitu ya jawabnya ya, luar biasa. Beda kalau tes 3 Mas. Kalau tes 3 tuh makin concise jawaban. Cocok nih masuk camp nih. Iya. Nah, bisa nih buat camp 7 kan. Tadi kan thank you Mas Widodo ya. Sebagainya. Ada niatan untuk balik dan berkarya di Indonesia enggak? Nah, ya, Dil. Iya, insya Allah maunya sih pulang, nggak di sini terus. Soalnya jujur lama-lama capek sih di luar negeri ya, maksudnya. Pasti. Mau gimana juga pasti lebih. Nggak ada nasi padang ya, Dil ya? Kurang motivasi. Kira-kira. Ya udahlah. Thank you Dil ya. Kita doain guys S3-nya beres 2024 ya, dan balik gitu ya. Dan nanti bisa jadi dosen, bisa jadi apa, Dila macam-macam juga ya. Bisa buka vote Japanese mungkin ya, buat bahasa Jepang siapa yang tahu ya kan. Kita tungguin aja nanti. Kayaknya langsung diangkut coach ke vote kata apa? Karena kan Kak Dila jurusan agribisnis. Andin. Oke, thank you ya. Dinda, tadi ya, Dila juga. Oke, Nat, siapa lagi Nat? Oke, nah di sini kita punya Mas Odi. Mas Odi, mau nanya ke siapa Mas? Saya mau nanya ke Mbak Desi, boleh? Oh, ke Desi, oke. Gimana Mas? Ya, selamat siang waktu Indonesia, Mbak Desi. Ya, selamat siang juga waktu Korea. Ya, yang mau saya tanya Mbak, kehidupan di Korea itu kan sering dibilang tidak seindah di drama. Nah, cuma yang uniknya itu Mbak, kalau saya compare sama wardi lain dari negara itu, kita kadang-kadang sering mengedepankan work-life balance gitu. Nah, kalau begitu di Korea, itu wardinya tuh sering ngomong, wah di sini kan stres tadi segala macam. Ya, apakah memang
kan atau kehidupan sekolah di Korea itu memang beda gitu Mbak ya dengan negara lain gitu. Saya jujur belum pernah ke luar negeri sekalipun, jadi saya tahunya sih dari webinar katanya kalau di Korea gitu ini Mbak ya, tingkat stresnya lebih tinggi, dan stresnya itu seberapa bedanya sih dengan negara lain gitu, karena saya yakin yang di Instagram itu pasti hanya yang indah-indahnya saja gitu. Nah, yang tidak indahnya yang saya mau tahu gitu Mbak. Makasih Mbak. Ini realistis banget pertanyaannya ya. Wow. Serius nih pertanyaannya guys. Serius banget. Serius. Dia ingin mengetahui di balik real drama. Gimana Des? Sebenarnya kalau misalnya dibanding negara lain, aku nggak tahu negara lain ya. Cuman kalau misalnya di sini itu memang yang pertama karena senioritas itu kan masih tinggi. Jadi kayak senior ke juniornya itu benar-benar apa ya? Junior itu ya kayak bisa dibilang kayak bawahannya lah gitu, benar-benar bawahannya tuh benar-benar dianggap sebagai bawahannya, bukan sebagai kalau kita kan kalau di Indonesia kayak junior itu ya sama aja kayak temen gitu kan. Tapi kalau di sini tuh lebih ke kayak ya bawahan gimana sih disuruh-suruh gitu ya guys ya. Ada hierarkinya. Terus, jadi habis Korea drama sama kayak asli ya. Jadi ya. Sebenarnya kurang lebih ya disuruh-suruh gitu jadi kayak babu. Terus sebenarnya beda-beda sih. Kalau misalnya kayak ada yang kerja kan ada yang di sini ada yang kuliah lab, ada yang kuliah biasa kan. Mungkin kalau yang kuliah biasa itu bebannya nggak terlalu berat kayak kuliah di Indonesia sama. Tapi kalau yang kuliah lab itu dia tuh benar-benar bisa dari pagi sampai malam, dan itu benar-benar aku pernah dengar cerita ada yang sampai misalnya berangkat jam 9 pagi tuh bisa pulang tuh tengah malam. Itu kadang-kadang mereka tuh nggak boleh pulang sebelum profesornya pulang gitu. Terus di sini juga sering juga orang asing itu dijadikan apa ya, orang asing di sini kan pada pintar bahasa Inggris, pada pintar bahasa Inggris kan, jadi tuh sering dimanfaatkan dibanding sama mahasiswa di sini sendiri gitu. Jadi kalau dibilang bebannya lebih berat ya, kalau kata mereka sih bebannya jauh lebih berat dibandingin di Indonesia, jelas karena budayanya memang seperti itu di sini gitu. Senioritasnya masih tinggi, dan di sini tuh profesor tuh dewa segala-galanya. Jadi ya kita tidak bisa melawan apapun kata profesor, mau itu apapun itu pokoknya harus diturutin gitu. Gak enaknya sih gitu katanya. Kebayang. Thank you Des. Tapi gue penasaran nih, kalau di Taiwan gimana sih? Mirip nggak situasinya? Kalau Jepang kayaknya masih mirip ya, Dil ya, bener nggak Dil? Ya, senioritas Korea sama Jepang kayaknya masih ketara. Nah, kalau Taiwan gimana sih? Kalau di Taiwan sih nggak gitu ya. Nggak harus profesornya harus pulang dulu atau enggak. Cuma mungkin kita lebih mengedepankan etika aja mungkin. Cuma nggak wajib harus mengikuti. Misalnya prof pulang kita harus ngikutin jamnya prof gitu, atau mungkin senioritas sama kakak tingkat gitu, enggak gitu sih untungnya. Ya, tapi kalau tingkat stres sih tetap sama sih. Pasti. Karena profnya kadang suka demanding kan, tergantung profnya. Asia ya rata-rata ya, biasa ya. Saya orang Asia nih ya ternyata ya. Ya oke ya. Tapi jadi insightful ya guys, saya jadi tahu nih situasi perkuliahan dan akademis ya, dan senioritas terutama di Taiwan, Korea sama Jepang nih. Thank you. Oke, Nat, satu lagi nih dari Ridho nih. Coba. Terakhir, Mas Ridho, gimana Mas? Oke, makasih ya atas kesempatannya. Tadi awalnya mohon maaf telat karena masih ngajar, jadi baru sempat ikut sampai yang Mbak Sylvia sama Mbak Desi tadi ya, nggak sempat ikut yang Mbak Dila. Pertanyaannya jadi buat ke Mbak Sylvia sama Mbak Desi, nggak apa-apa Mbak Dila ya. Untuk Mbak Sylvia, itu kemarin sempat ngalamin nggak ya yang waktu Taiwan lagi unrest itu, maksudnya sempat ada di situ nggak? Kalau misalnya ngalamin waktu itu, apakah terdampak atau enggak gitu? Dan kira-kira apa yang KBRI itu melindungi nggak sih kalau misalnya ada suatu konflik kayak gitu ya bagi WNI di suatu negara? Itu untuk Mbak Sylvia. Kalau untuk Mbak Desi, Korea itu kan terkenal ini ya, kalau stereotipnya itu rasis ya, apalagi ke orang Asia Tenggara. Itu apakah Mbak Desi mengalaminya, misalnya pernah mengalami perlakuan yang berbeda gitu ya dari orang Korea dengan Mbak Desi sendiri sebagai orang Indonesia, atau ternyata nggak bisa digeneralisasi seperti itu juga gitu? Itu aja, makasih. Oke, mungkin dimulai dari Sylvia dulu baru Desi ya.
Kalau dari Sylvia gimana? Tadi lagi apa? Andres ya, Do ya. Yang waktu itu yang banyak demo itu loh di Taiwan. 2000 berapa sih? 2000 awal pandemi ya, 2020 2021. Udah sempat di sana atau belum ya? Oh, aku baru di sini 2021 Maret. Akhir Maret. Dan udah nggak ada ya? Udah nggak ada ya? Kayaknya mungkin udah. Nggak ada. Paling ya pas lagi udah guys. Paling kayak ada desas-desus deklarasi China mau perang ke Taiwan sih, itu doang. Cuma itu kayak hoax atau isu yang udah sering, jadi nggak terlalu khawatir orang-orang di sini juga. Ya kalau nggak salah kan berarti nggak ngalamin ya, yang 2020 akhir itu kan yang sampai banyak demo yang berantem perang-perang gitu. Oh ya udah, syukurlah kalau nggak ngalamin. Enggak. Rezekinya Sylvia, Dok. Alhamdulillah dia datang udah aman. Udah beres, ya kan? udah tenang. Tapi di sini nggak ada semacam duta gitu sih, adanya kantor dagang. Jadi emang nggak ada perwakilan dari Indonesia kayak KBRI gitu. Adanya kantor dagang ekonomi Indonesia. Ya? Jadi cuma hubungannya cuma diplomasi dagang kalau Taiwan sama Indonesia. Oh, terus kalau nggak ada ini dibantuin apa-apanya gitu, diplomatiknya? Iya, paling kita ke kantor dagang itu kalau ngurusin paspor atau dan lain-lain. Kebijakan luar negeri satu ini ya Kak, kalau nggak salah. One China Policy. Ya, One China Policy. Thank you ya Sylvia. Jawabannya Ridho juga jadi challenging ya. Pertanyaan jadi serius ya. Oke. Kalau Desi gimana Des? Tadi dari Ridho. Yang rasis ya, bener sih nggak bisa digeneralisir ya. Kalau selama aku di sini sih palingan cuman kadang-kadang suka ada kayak diliatin sih dari atas sampai bawah. Mungkin karena aku pakai kerudung gitu, jadi apa namanya kayak kalau waktu masih tinggal di Donggucheon yang sama di Daejeon yang emang sepi wisatawan asing, mungkin lihat orang berkerudung itu masih aneh gitu. Jadinya kalau kemana-mana pasti diliatin, benar-benar diliatin. Tapi nggak nyampe yang perlakuan aneh atau perlakuan tidak menyenangkan itu nggak ada sih sampai sekarang. Alhamdulillah baik-baik aja kalau aku. Tapi ini aku ya, mungkin teman-teman yang lain ceritanya beda, aku nggak tahu. Iya. Ya anggap aja kayak artis ya, Desi ya, diliatin lah pokoknya gitu ya. Kalau di Seoul berarti lebih aman kali ya? Kenapa? Kalau di Seoul berarti lebih aman kali ya, Des? Di Seoul lebih aman karena di sini kan turis asing banyak ya, dan orang pakai kerudung juga udah banyak. Mungkin pernah kayak waktu pas di daerah Daegu itu pernah ada masalah juga karena mau pembangunan masjid, sudah dapat izin, sudah mau dibangun tapi warganya protes gitu. Paling kayak masalah kayak gitu ada gitu. Cuman di daerah-daerah biasa, daerah-daerah kecil sih, bukan di kota-kota besar. Thank you. Tergantung juga ya. Tergantung lokasi ya. Betul. Oke. Thank you Des jawabannya. Ridho juga menarik banget pertanyaannya, dan gue ngasih tips nih biar kita netral lagi isunya, nggak lagi tentang isu-isu yang tadi. Jadi satu tips biar nggak dibully ya intinya gitu ya, nggak didiskriminasi adalah kayak gue di sini. Jadi FYI 2 tahun gue di sini, nggak 2 tahun, maksud gue 2 semester ya. Ini selalu segrup sama orang Korea ya. Dan nggak tahu kenapa mereka mungkin ngelihat gue aktif di kelas dan akhirnya gue bikin grup gitu dan WhatsApp gue kenalin ke mereka. Akhirnya mereka dari KakaoTalk pindah ke WhatsApp gara-gara gue. Akhirnya setiap tugasnya itu gue bantuin ceritanya, manage, arrange gitu ya, bikin deadline dan monitor gitu. Mereka senang. Dan artinya kalau ngebantu teman-teman asing gitu ya, dan akhirnya mereka bisa respect balik kok gitu. Jadi guys, maksudnya takeaway-nya di sini, lo nanti semua mungkin ada kesempatan ke luar negeri dan sekolah misalnya gitu ya, mulailah inisiatif buat bantu teman-teman yang dari luar ini gitu. Dan akhirnya nanti mereka respect balik kok. Dan itu yang gue rasain di sini guys gitu ya. Jadi maksud gue leadership skills-nya diasah terus, manajemen skills-nya, dan orang Indonesia kan gitu ya, seneng ya ngatur-ngatur gitu ya, dan yang lainnya itu kumpul-kumpul, ya udah gitu aja guys ya, dan alhamdulillah positif nanti impact-nya mudah-mudahan. Oke ya, gitu ya. Thank you nih sekali lagi Desi, Sylvia, Dila jawabannya, dan yang nanya-nanya juga tadi.